Baru-baru ini pemerintah Provinsi DKI Jakarta melakukan gebrakan kebijakan baru dalam memangkas birokrasi pelayanan dokumen di Jakarta. Melalui Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau BPTSP, DKI meluncurkan layanan antar jemput izin bermotor atau AJIB dalam pengurusan izin usaha, pengurusan IMB gratis termasuk gratis pelayanan arsitek untuk warga ibu kota. Sejumlah kalangan menilai gebrakan itu merupakan langkah awal bagi terwujudnya reformasi pelayanan administrasi di ibu kota yang selama ini kerap dinilai berbelit-belit. Pemirsa, untuk membahas masalah ini kini telah hadir di studio pengamat kebijakan publik Zaim Saidi, dan kami juga mengundang Anda untuk ikut berpartisipasi melalui SMS di 081183335551 atau layanan telepon di 021529000310. Saya langsung ke Pak Zaim. Ini kalau kita bicara soal apa yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta, ada beberapa izin yang sekarang itu menurut mereka ini kan dipermudah gitu ya bagi mereka yang akan meminta izin gitu. Nah, salah satunya ada program AJIB itu antar jemput izin bermotor. Ada 200 petugas kalau saya tidak salah yang disiagakan. Nah, ini kan awalnya niatnya adalah untuk menghindari praktek percaloan. Menurut Pak Zaim, apakah ini memang sudah tepat atau sebetulnya ada cara lain yang bisa dilakukan supaya ini menjadi sesuatu yang betul-betul melayani masyarakat dan memuaskan pelayanannya? Ya, saya rasa yang mesti dilihat kan yang mendasar dulu ya. Bahwa sebetulnya kan tujuan kita mengelola urusan administrasi ini adalah untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi. Jadi seluruh apa yang mau diatur ini harus dilihat sebagai subjek untuk pertumbuhan ekonomi. Nah, jadi apa yang dilakukan oleh Pemprov DKI ini kan satu aspek kecil saja dari keseluruhan tujuan yang mendasar itu, di mana mungkin ada dampaknya dari segi misalnya mempermudah orang tidak harus pergi ke kantor pengurusan. Tapi tidak berarti bahwa itu akan memperbaiki keadaan. Karena ini hanya satu aspek kecil yang sifatnya sangat pinggiran, yaitu soal transportasi saja gitu. Tapi sebetulnya dari segi urusan birokrasinya sendiri tidak ada perubahan apa-apa. Gitu. Apa sih sebetulnya yang diharapkan oleh para ini kan ada beberapa izin, paling tidak ada izin mendirikan bangunan, izin usaha perdagangan, dan ada beberapa izin lain sebetulnya yang akan juga dilaksanakan dengan izin ini ya. Ada IMTA, ada RPTKA, ada IPTB, macam-macam. Sebetulnya apa yang diharapkan oleh mereka yang ingin mendapatkan izin ini, pelayanan seperti apa sebetulnya? Pertama gitu, sekarang realitasnya dulu ya, bahwa perizinan itu kan banyak sekali, bahkan bisa belasan gitu, karena falsafahnya yang harus dirubah. Jadi falsafah pemerintah ini kan sekarang masih melihat masyarakat ini, apakah itu privat, pribadi, perorangan ataupun badan usaha, itu sebagai objek yang harus dikendalikan dan diawasi. Nah, karena itu pengejawantahannya adalah pada sistem perizinan dan birokrasi yang berbelit-belit. Dan karena itu yang harus dirubah sebetulnya kalau mau mendasar falsafahnya ini. Bahwa ini masyarakat adalah subjek pertumbuhan ekonomi dalam konteks ini ya. Karena itu orientasinya harus betul-betul pelayanan, bukan pengawasan dan kontrol. Nah, akibatnya adalah bahwa yang harus diubah sistemnya. Sistem perizinannya. Kalau yang ini kan sebetulnya BPTSP ini apa? Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ini kan sejak tahun kemarin sebetulnya sudah dari dulu idenya kan sejak reformasi. Artinya sudah 10 tahun lebih. Kemudian secara real mulai dilaksanakan 3-4 tahun, beberapa daerah bahkan lebih awal. Gitu. Tapi terbukti bahwa memang dari satu sisi agak memudahkan. Tapi memudahkan hanya prosesnya saja. Tapi secara lebih dalam dari itu tidak mengubah apa-apa. Apa tuh yang tidak berubah itu apa, Pak? Jadi gini, falsafahnya kan semua dilarang kecuali yang dibolehkan. Nah, harus dibalik. Bahwa dalam urusan pertumbuhan ekonomi ini masyarakat itu punya kebebasan. Jadi harusnya semua dibolehkan kecuali yang dilarang. Gitu. Dan kata lain, pemerintah cukup membuat model yang simple. Jadi seperti di negara-negara maju, pelaku ekonomi hanya cukup misalnya melakukan registrasi. Nah, supaya kemudian begitu sudah register, dia menjadi legal, formal, dan bisa beroperasi secara penuh. Nah, sekarang ini karena falsafah pemerintah kita masih menganggap itu sebagai objek, mungkin lebih dari 90% pelaku usaha kita itu adalah ilegal dalam kacamata pemerintah. Kita menyebutnya sektor informal. Jadi pemerintah sebenarnya nggak punya basis data yang memadai akibat dari
yang berkembang kemudian adalah ekonomi bawah tanah, underground economy, gitu. Nah itu sebetulnya dari segi kebijakan publik secara umum. Artinya sangat, gini, cara berpikirnya tadi semuanya dilarang kecuali yang diizinkan, betul. Kecuali yang diizinkan. Sekarang begitu kan? Nah, dan tadi Pak Zaid mengatakan 90% pengusaha kita itu ilegal. Ya, terutama yang UKM dan menengah ya. Karena memang nggak bisa. Jadi dan tadi kalau disebut IMB, kan ngurus IMB bukan mudah. Di balik IMB itu ada macam-macam dulu gitu ya. Nanti kelanjutannya misalnya mengurus SIUP. Mengurus macam-macam. Nah, jadi sekarang ini misalnya mau mengurus akte usaha saja, yang merupakan langkah pertama dalam usaha, itu sudah dibebani dengan sederetan peraturan lain yang mendahuluinya, gitu. Misalnya bahkan perpanjangan sewa menyewa itu juga diharuskan misalnya menyertakan IMB yang nggak ada hubungannya dalam konteks Nah ini kan itu. sebetulnya sekarang memang baru 6 perizinan ini Pak Zaid yang bisa dilakukan dalam AJIP ini ya. Tapi nanti katanya akan ada 16 perizinan lain yang juga nanti akan terintegrasi di sana. Nah, contoh konkret dari birokrasi yang di Jakarta ini terutama yang masih dianggap berbelit-belit itu yang seperti apa Pak Zaid? Sekarang nggak usah jauh-jauh ya. Ini sederhana. Bahkan bukan berurusan dengan perizinan, tapi misalnya memperpanjang STNK. Ya, ini kan simpel sekali. Memperpanjang STNK kalau atas nama perorangan ya relatif mudah. Tapi kalau begitu atas nama badan usaha, yayasan misalnya atau PT, maka dia harus menyertakan segala macam dokumen yang berhubungan dengan sebenarnya tidak relevan dengan urusan STNK. Harus ada IMB, harus ada domisili, harus ada NPWP dan seterusnya dan seterusnya. Nah, jadi kalaupun itu dijemput melalui AJIP ini tidak ada gunanya. Tidak mengubah apa-apa kecuali tadi cuma saya tidak perlu datang ke tempat SP satu pintunya itu ke kantor pengurusannya. Tapi kan tetap persoalan yang mendasarnya tadi keribetannya tidak teratasi. Artinya sebetulnya ini hanya tadi yang seperti Pak Zaid katakan, ini hanya sekedar kosmetik saja. Kosmetik bahkan sekedar kita tidak pergi, artinya soal transportasinya saja, tapi bagaimana kita menyiapkan dokumen-dokumen di balik itu justru sampai sekarang masih bikin ribet ya. Nah, apa yang diharapkan dari para mereka yang akan memiliki izin ini sebetulnya? Yang seperti apa sebetulnya? Ya, menurut saya tadi pertama harus dirubah dulu ya kan falsafahnya. Bukankah kalau kita bicara badan pelayanan yang saya pahami ketika kita bicara soal BPTSP ini, badan pelayanan satu pintu ini sebetulnya semua kelengkapan izin segala macam itu ketika kita masuk kita nyerahkan dokumen awal gitu, mungkin KTP atau apanya, maka itu akan berproses di sana. Ya, seperti itu. Itu ada betulnya, walaupun ada juga banyak persoalan. Kadang-kadang kan otorisasinya enggak kuat. Jadi walaupun itu sudah satu tempat, satu pintu, satu atap, tapi masing-masing meja kadang-kadang otorisasinya enggak sepenuhnya, artinya dia harus kembali ke dinas dulu yang bersangkutan. Jadi masih ada hal seperti itu. Tapi sekali lagi artinya itu bukan satu pintu sebetulnya dong. Iya, satu pintu hanya masuknya saja, tapi prosesnya masih kita yang masih harus ngurus ke tempat yang berbeda. Tidak selalu begitu, tapi dokumennya itu sendiri atau si petugas yang ada di situ tidak langsung bisa memberikan otorisasinya, sehingga prosesnya misalnya dalam teori harusnya 2 hari menjadi seminggu. Contohnya apa Pak? Ya beda-beda kan, kita setiap daerah kebijakannya beda-beda. Ada satu daerah yang punya 10, 8 dokumen terpisah yang masih harus diurus walaupun di satu tempat. Gitu. Tapi sekali lagi bahwa yang paling basic sebetulnya kalau saya sebagai pelaku usaha atau masyarakat, simplifikasinya masih bisa dilakukan, penyederhanaan. Jadi misalnya banyak juga kan perizinan yang redundant. Sudah ada izin dagang, masih harus ada izin industri, masih ada izin usaha, ya kan, belum lagi nanti kalau urusannya ekspor, impor dan seterusnya. Dan itu tidak diselesaikan di satu tempat itu ya? Belum. Dan yang paling itu pokok, sebetulnya yang paling dibutuhkan saat ini? Ya itu dari prosedur. Tapi yang paling basic tadi, kalau misalnya sudah cukup dengan jadi kalau di negara maju, di Jepang misalnya, itu 1 hari semua selesai. Jadi hari ini daftar, besok sudah bisa operasional. Di Indonesia ini kita mengurus akte PT misalnya belum tentu dalam waktu 6 bulan, 1 tahun selesai. Kecuali kalau yang sudah di BKPM ya. Iya, itu kan betul. Itu ada ini sudah dan juga itu kan treatment khusus untuk investasi asing dan seterusnya. Dan kita lebih
bicarakan yang domestik. Oke. Dan sekali lagi bahwa kita ini kan akhirnya yang bermain underground ekonomi dan itu secara umum sangat merugikan. Soal underground ekonomi nanti tolong dijelaskan lebih lanjut di segmen berikut Pak Zaid. Kita jeda sebentar.